Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Ikhwani fillah, anzalallahu wa iyyakum. Kita akan membahas judul atau kajian dengan judul Al-Qadhaf. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas 2 kali pertemuan tentang al-qatl yang artinya membunuh. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru setelah al-qatl, yaitu al-qadhaf. Al-qadhaf artinya melemparkan tuduhan zina atau liwat kepada orang-orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Menuduh orang melakukan perbuatan zina atau melakukan perbuatan liwat. Liwat itu artinya homoseksual, padahal yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan keji tersebut. Maka tuduhan ini disebut dengan al-qadhaf, menuduh secara batil, tidak benar. Wa huwa muharramun bil kitabi was sunnah wal ijma'. Qadhaf ini salah satu perbuatan yang diharamkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, dan juga berdasarkan al-ijma'. Ijma' artinya kesepakatan para ulama. Dalil dari Al-Quranul Karim termaktub di dalam surat An-Nur ayat keempat hingga ayat ke-9, ya, kemudian beberapa ayat berikutnya juga menyangkut masalah ini. Ayat yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik dengan tuduhan zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka penuduh tersebut diberi sanksi dengan dicambuk sebanyak 80 kali. Jadi menuduh perempuan dengan tuduhan zina dan ternyata tidak mampu membawa 4 orang saksi, maka penuduh tersebut dia layak mendapatkan hukuman berupa dera atau cambukan sebanyak 80 kali. Fajliduhum 80 jaldah. Tidak hanya itu, wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan mereka tidak boleh diterima kesaksiannya untuk selama-lamanya. Jadi dicambuk, kemudian kesaksiannya tidak boleh diterima.
dalam perkara-perkara yang membutuhkan saksi, orang-orang yang pernah dicambuk 80 kali karena tuduhan yang salah atau karena tuduhan yang tidak bisa dibuktikan dengan 4 orang saksi ini, maka orang-orang yang pernah kena sanksi ini tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Saksinya tidak terima. Wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan mereka itulah orang-orang fasik. Fasik itu artinya al-khuruj minat ta'ah, orang yang sudah keluar dari jalur ketaatan. Sehingga istilah fasik itu disematkan bagi atau untuk pelaku-pelaku dosa, ya, terutama dosa-dosa besar yang tidak bertaubat, atau juga kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Mereka disebut sebagai fasik karena sudah keluar dari jalur ketaatan. Illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali kalau mereka setelah itu bertaubat wa aslahu, dan melakukan perbaikan terhadap dirinya sendiri, melakukan islah, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika mereka sudah bertaubat, tentu sanksinya tetap dijalankan, tetap dicambuk, karena itu berhubungan dengan kehormatan orang lain. Tapi urusan dia dengan Allah selesai sudah, dan Allah sudah mengampuni dosanya. Tapi di dunia dia tetap mendapatkan cambukan, namun kesaksian yang ditolak dikembalikan lagi. Artinya orang yang sudah bertaubat ini kesaksiannya boleh diterima kalau dia bertaubat kepada Allah dan melakukan perbuatan. Dan seringkali ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang kecuali orang yang taubat, itu seringkali diiringi dengan wa aslahu, dengan perbuatan islah. Maka ini menunjukkan bahwa kesungguhan taubat, bukti benarnya taubat seseorang itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan perubahan diri. Tidak hanya sekadar mengucapkan saya bertaubat, tapi dia berupaya untuk islahun nafs, dia berupaya untuk memperbaiki dirinya. Kalau orang kemudian menyatakan taubat lalu dia berupaya untuk melakukan perbaikan, ya, dia sudah mulai mempelajari agama Allah, atau dia sudah mulai dekat dengan orang-orang baik, sudah mulai meninggalkan kawan-kawan yang tidak baik, insya Allah itu tanda kesungguhan taubatnya. Tapi kalau kemudian orang menyatakan saya bertaubat, lalu tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, maka bisa dikatakan taubatnya itu kurang sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Maka taubat dari segala macam dosa itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang bertaubat dengan taubat sungguh-sungguh, ya. Bahasa Al-Qur'annya taubatan nasuhah, tubu ilallahi taubatan nasuhah. Kalau sudah bertaubat nasuhah, dosa apapun tidak ada pengecualian, dan dosa berapapun Allah tidak melihat kualitas atau kuantitas dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Siapapun yang kembali ke jalan Allah, berupaya untuk kembali kepada kebenaran, maka Allah subhanahu wa ta'ala fa innallaha ghafurur rahim. Tidak ada satupun perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama yang bersangkutan itu bertaubat dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga ulama-ulama yang lain, itu harus memenuhi 3 syarat.
sungguh-sungguh, ya, bertaubat dengan sungguh-sungguh itu harus memenuhi 3 syarat. Kalau itu dosa yang dia lakukan, kalau dosa yang dia lakukan antara dia berkaitan antara dia dengan Allah. Yang pertama adalah menyesal. Dan penyesalan ini adalah inti dari taubat. An-nadmu huwa taubah. Ya, orang yang ingin taubat dia harus menyesal. Dan biasanya orang memang taubat itu muncul karena penyesalan. Jadi kalau ada orang mengatakan taubat tapi membangga-banggakan dosanya dia, menikmati cerita tentang dosanya dia masa lalu, dia berarti belum taubat kepada Allah, belum nyesal itu berarti. Anak dulu itu saya ini pembunuh loh, anak killer man, ya, bangga dia. Saya dulu ini mukuli orang, wah, semua orang saya pukul. Lu dianggap mukuli orang itu kayak zikir. Kalau zikir dibanggakan, artinya apa? Perbuatan-perbuatan buruk jangan menjadi kebanggaan kita atau kebanggaan masa lalu. Boleh kita ceritakan tentang masa lalu kita, tapi dalam konteks memberi pelajaran. Saya dulu zalim sama orang, suka mukuli orang, hidup saya tidak tentram, hidup saya gelisah. Boleh, silakan disebut, tapi dalam rangka apa? Memberi pelajaran, jangan melakukan. Ya. Karena syarat pertama taubat itu apa? Nadam, menyesal. Yang kedua al-iqla', dia harus meninggalkan perbuatan dosanya, menyatakan menyesal, tapi perbuatan dosanya pada saat dia menyatakan itu tidak dia tinggalkan. Saya nyesel menfitnah fulan, saya nyesel ngomongin fulan, tapi setelah itu ngomongin lagi, ya, berarti dia belum belum meninggalkan. Yang ketiga al-azmu ala adamil taubah, ala adamil audah, bertekad kuat untuk tidak mengulang kembali dosanya. Harus punya tekad pada saat dia bertaubat, dia harus punya tekad, saya tidak akan mengulangi dosa saya. Tekad harus ada. Sekalipun nanti kemudian di kemudian hari dia tergelincir ke dosa yang sama, ya taubat nasuha lagi. Intinya pada saat dia bertaubat dia harus punya tekad. Dan tekad kuat itu yang tahu hanya Allah. Orang menyatakan saya bertekad, belum tentu dia bertekad. Intinya taubat itu ya, kesungguhan taubat itu yang tahu antara dia dengan Allah. Tapi akan terlihat nanti dari sikap dan perbuatan. Maka 3 hal ini kalau kemudian terpenuhi, insya Allah taubatnya sudah taubat nasuha. Itu kalau dosa antara dia dengan Allah. Menyesal, meninggalkan, kemudian bertekad kuat untuk tidak mengulang. Sekalipun nanti kemudian dia tergelincir, karena namanya manusia, ya, manusia itu sebaik-baiknya tekad niatnya dia, biasanya kemudian jatuh lagi. Maka dia bertaubat lagi, dan Allah itu tidak pernah bosan menerima taubat hamba-hambanya. Jadi jangan sampai ada orang berpikir saya ini sudah berkali-kali dosa, berkali-kali taubat, wis tidak mungkin Allah mengampuni dosa. Tidak ada. Ya, yang tidak mengampuni atau tidak memberi maaf itu hanya menungso, manusia. Allah itu ghafur. Ghafur itu yang memberi maghfirah tanpa batas, tidak ada batas, tidak ada titik. Cuma jangan kemudian kita ditipu oleh syaitan. Ya, hati-hati. Syaitan terkadang membisikkan di telinga kita, Tuhanmu itu Ghafur Rahim, Tuhan kita itu Ghafur Rahim, tidak apa-apa maksiat, tobat gini. Problemnya itu bukan Allah tidak menerima taubat, problemnya itu kalau kita menunda taubat, sebelum kita bertaubat malaikat maut sudah jemput duluan. Allah, itu yang fatal. Itu yang kita khawatirkan kalau kemudian kita mengulang atau mentaswis, menunda-nunda. Atau bukan malaikat maut yang mengambil ruh kita yang datang,
Tapi kita khawatir hati kita yang kemudian ditutup oleh Allah karena dosa-dosa yang bertubi-tubi kita lakukan dan kita belum bertaubat kepada Allah. Karena dosa-dosa itu dapat menyebabkan hati tertutup. Kalau hati sudah tertutup, tidak akan kembali dia kepada jalan Allah. Dia akan semakin menikmati dosanya, senang dengan dosanya. Yang awalnya dia merasa risih, dia merasa takut, ada kekhawatiran, ada ketidaknyamanan dalam dirinya, tapi karena terus-menerus dia lakukan, akhirnya dia menjadi nyaman, senang, dan menikmati dosanya. Itu hati-hati. Artinya Allah sudah menutup hatinya. Na'udzubillah. Jadi dosa apapun ikhwani fillah, kalau Allah akan menerima taubat kita dengan syarat taubat dan nasuha. Kalau dosa itu antara kita dengan manusia, ditambah satu lagi, menyelesaikan urusan dengan mereka. Dosa umpamanya pernah ngambil uang atau pernah menipu, intinya kerugian materi dari saudara-saudara kita wajib kita kembalikan. Wajib kita kembalikan, ya. Coba diingat-ingat yang semasa SMA di kantin tidak bayar, ya. Ya, lo wakil lo ini. Ya, semasa SMA atau kuliah itu dosa lo itu. Saya kira SMA sudah balik semua. Ya, jangan kemudian hatta kita orang sudah sujud sampai jidat kita hitam, walaupun hitam bukan tanda kesalehan, ya. Ya, itu hanya sensitivitas kulit saja itu. Walaupun sampai sujud sampai hitam, kalau itu belum dibayar, kalau belum harus dibayar. Ya, alhamdulillah beberapa orang sudah datang ke kita. Ya, Ustaz, saya dulu pernah tidak bayar, Ustaz. Saya bilang antum harus bayar. Lu dulu sudah, artinya orangnya sudah tidak ada. Ya, kantinnya mungkin sudah berubah. Antum cari, intinya kita usaha maksimal. Usaha maksimal, dan maksimalnya usaha itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Bisa tak bisanya kita dengan Allah. Usaha maksimal. Kalau gak ketemu orangnya, sedekahkan atas nama si fulan. Tapi dengan catatan, kalau si fulan umpamanya muncul atau ketemu dengan si fulan, bayar. Itu urusan. Atau urusan dosa antara kita seperti dosa ini, menuduh. Menuduh, dan orang yang tertuduh itu merasa sudah, padahal dia tidak melakukan. Maka dosa kita, cara bertobat kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Tidak cukup minta maaf sama Allah. Mohon maafkan saya dulu menuduh, saya dulu ini. Urusan dia memaafkan atau tidak, urusan dengan Allah. Yang penting kita sudah melakukan langkah-langkah menuju taubat. Kemudian ikhwani fillah, pelajaran dari ayat ini, Allah memberikan sanksi kepada Allah memberikan 3 sanksi bagi orang yang menuduh zina tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi. Apa sanksinya? 4 orang saksi. Apa sanksinya? Yang pertama, dicambuk 80 kali. Yang kedua, kesaksiannya tidak diterima. Yang ketiga, label fasik bagi orang yang bersangkutan. Jadi hati-hati ya, lisan kita itu, dan tidak hanya tuduhan berzina ma'asyiral muslimin, termasuk juga tuduhan-tuduhan yang lain. Karena tuduhan itu secara atau dampak negatifnya, selain kita mendapatkan sanksi di dunia, itu juga mendapatkan, kita bisa meraih label, ya, label yang kita tuduhkan kepada orang lain. Antum menuduh orang fasik, ternyata dia di hadapan Allah bukan orang fasik. Kefasikan itu kembali ke kita. Yang lebih fatal itu nuduh orang muslim kafir. Waduh. Nabi SAW mengatakan, la yarmi rajulan bil fiski awil kufri illa irtadda ilaih illam yakun sahibuhu kadzalik. Janganlah seseorang melemparkan tuduhan fasik dan tuduhan kafir terhadap saudaranya. Kenapa? Karena kalau tuduhan itu tidak benar menurut Allah, maka tuduhan itu kembali kepada si penuduh. Tuduhan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau yang tertuduh ternyata dia bari, terlepas dari tuduhan tersebut, maka pasti akan kembali kepada si penuduh. Kafir gitu orang. Ya, ini
kita ingatkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, termasuk kawan-kawan kita. Ya, kadang-kadang mulai muncul gampang menuduh itu justru kadang-kadang di sebagian orang itu justru pada saat dia sudah mulai ngaji. Entah kena tipu daya syaitan, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih benar, perasaan unggul terhadap saudara-saudaranya, akhirnya membuat dia mudah melemparkan tuduhan. Apalagi kalau yang dituduh itu dai. Allahu Akbar. Ya, dai dituduh macam-macam karena tidak sepaham dengan dia, karena dia sudah mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar, berarti dai itu semua klik. Wallahu Akbar. Hati-hati. Maka mari kita melihat kepada diri kita masing-masing, ya. Jangan sampai kita ngaji, belajar agama itu justru semakin berani melakukan tuduhan-tuduhan, ya. Dan itu hati-hati, memang masuknya syaitan di situ, ya. Masuknya syaitan di situ. Kemudian ayat selanjutnya di ayat 5, 6, 7, 8 ini berbicara tentang al-li'an. Kalau seorang suami melihat istrinya berzina atau sebaliknya, maka prosesnya itu adalah al-li'an. Dia tidak punya saksi, maka dia bersaksi untuk dirinya sebanyak 4 kali, kemudian dia mengucapkan bahwa laknat Allah bagi orang-orang berdusta. Ya. Ini silakan dibaca di surat An-Nur di ayat 5 dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada wanita-wanita yang muhsan, yang menjaga kehormatan diri, wanita-wanita yang baik, wanita-wanita mukminah, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik, maka penuduhnya, kata Allah, lu'inu fid dunya, mereka dilaknat oleh Allah di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'dzuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti, yu'dzun, menyakiti orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, disakiti dengan apa? Dilemparkan tuduhan yang tidak mereka lakukan. Maka penuduh ini dia telah memikul satu kebohongan yang besar dan dosa yang dahsyat, dosa yang nyata. Dia memikul, artinya dia bertemu dengan Allah dengan membawa dosa buhtan dan membawa dosa yang nyata sekali. Orang menuduh saudaranya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, baik yang tertuduh itu laki-laki atau yang tertuduh itu seorang wanita. Allah murka karena kehormatan manusia itu, kehormatan orang-orang beriman, ma'asyiral muslimin, itu lebih terhormat daripada Ka'bah. Sebagaimana pernyataan Ibnu Abbas, kita ini kan tidak mungkin mengolok-olok Ka'bah, kita ini tidak mungkin merusak kehormatan Ka'bah. Kata Abdullah bin Abbas, kehormatan saudaramu seorang muslim itu lebih terhormat daripada Ka'bah. Tapi kenyataannya kita lebih mudah, ringan merusak kehormatan saudara-saudara kita. Dengan cara apa? Terkadang menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar yang dilakukan oleh saudara kita. Allahu Akbar ya akhi. Dan terkadang yang menyedihkan itu apa? Berita ini keluar dari orang-orang yang terlihat taat secara ibadah. Oh ya fulan lah, diem. Dan orang Arab mengatakan, orang bijak mengatakan apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Itu satu nasihat yang sangat baik itu. Kita ini, keselamatan kita itu dalam apa? Kalau kita mampu mengontrol, hifdz itu menjaga, mengontrol, sehingga dia mampu memanage, mengatur kapan dia harus bicara, apa yang dia ucapkan, dan kapan dia harus diam,
Kapan dia harus menyatakan tidak tahu, kapan dia harus menyatakan tahu, semuanya dia kontrol. Orang seperti ini selamat insyaallah dunia akhirat. Jadi hati-hati menuduh saudara-saudara kita dengan tuduhan-tuduhan apapun ya, selain zina dan liwat ya. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda dari Abu Hurairah, "Man qadhafa mamlukahu yuqamu alaihi hadd yaum al-qiyamah illa yakuna kama qala." Orang yang menuduh budaknya dia, budak mamluk. Ya, budak ini terjadi ketika ada perang ya. Sekarang di Indonesia ada itu perbudakan. Ini khaddam, pembantu rumah tangga itu bukan budak, itu wanita, orang-orang merdeka, karena budak punya status tersendiri ya, statusnya itu juga punya konsekuensi tertentu. Budak itu milik tuannya, sakarep tuannya. Tapi sekalipun dia milik tuannya, jangan sekali-kali menuduh budaknya dengan tuduhan zina. Kalau dia menuduh dengan tuduhan zina, maka penuduh akan dikenai sanksi di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh semena-mena. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat," jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Salah satunya apa? Wa qadful muhsanatil mu'minat al-ghafilatil mu'minat, melemparkan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang muhsan, yang mukmin. Ini bukan berarti kepada laki-laki diperbolehkan, tidak sama, tapi memang biasanya yang menjadi korban tuduhan itu wanita. Biasanya menjadi korban tuduhan itu wanita. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Kemudian dikisahkan di sini tentang tuduhan orang-orang munafik terhadap ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita bisa selesai membacakan kisahnya. Ini panjang sekali. Kalau tidak, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan perlu antum ketahui ikhwani fillah, bahwa surat An-Nur ya, insyaallah mulai ayat yang ke-11 sampai ayat ke-20 Allah turunkan sebagai penjelasan akan kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah pada perang Bani Mustaliq, nanti kita akan baca kisahnya, itu dituduh oleh orang-orang munafik, dan memang ini salah satu cara mereka untuk merusak Islam dan menghancurkan Islam, itu dengan mengambil kesempatan untuk bisa membuat opini yang buruk terhadap tokoh-tokoh Islam. Itu strategi mereka itu. Ayat-ayat Allah turun, bertubi-tubi turun untuk menjelaskan Aisyah tahirah, suci. Sehingga para ulama mengatakan, kalau seandainya setelah ayat-ayat ini turun kemudian ada orang mengatakan Aisyah berzina, dia kafir, karena dia mendustakan ayat Allah. Karena dia mendustakan ayat-ayat Allah. Dan tidak mungkin, saya katakan, tidak mungkin ada orang beriman menuduh Aisyah zina, tidak mungkin, abadan. Bahkan sebodoh-bodohnya orang tidak mungkin nuduh istrinya Nabi berzina. Dan ternyata masih ada sampai hari ini ya. Sampai hari ini masih ada. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, karena ini dia bercerita bagaimana ayat-ayat Allah turun di dalam surah An-Nur dan bagaimana beliau mendapatkan ujian dan ujian dari Allah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safran aqra'a baina azwajihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau mau berangkat safar, beliau melakukan undian, iya, kepada istri-istrinya untuk menentukan siapa yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin membawa semua istrinya. Maka dilakukan undian. Ya betul ya, undian ya.
Nah, dan ini salah satu cara yang adil ya, kita juga bisa terapkan di rumah ya. Kalau saya kira bukan istri ya, insya Allah ada yang berani lebih dari satu ya. Anak-anak ya, anak-anak mungkin kita mau berangkat ya, tidak bisa bawa semuanya, beri penjelasan atau gunakan cara-cara yang memang menurut mereka adil. Itu salah satunya undian ya. Ini yang keluar namanya yang ikut, sudah kita sepakati, semua menerima karena prosedurnya, prosesnya sama, untuk semuanya sama. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pada saat itu yang keluar namanya Aisyah radhiyallahu anha. Dan antum perlu tahu ikhwani fillah, dari semua istrinya Nabi, semua orang tahu siapa yang paling dicintai setelah Khadijah wafat? Aisyah. Apa artinya? Sekalipun Aisyah paling dicintai, kemudian Nabi sakarepe dewi ya, istri mudanya atau yang dicintainya wis tak peduli dengan yang lain, saya Nabi lah. Allahu Akbar. Akhlaqur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap memperlakukan istrinya sama. Namun mahabbah, cinta di dalam hati ini tidak bisa dikontrol ikhwan. Sama seperti kita melihat anak-anak kita, pasti ada anak yang lebih kita cintai, ada dominan, tapi itu tidak boleh kemudian kita tunjukkan dalam sikap yang mereka lihat. Satu diberi, semuanya diberi. Satu dipeluk, semuanya dipeluk. Itu prinsip Islam. Walaupun di dalam batin kita itu ini lebih kita cintai. Aisyah itu, Nabi itu sudah bukan menjadi rahasia umum. Cintanya Nabi kepada Aisyah, sampai salah satu istrinya Nabi itu harinya dikasihkan ke Aisyah. Kenapa? Karena tahu Nabi SAW cinta dengan Aisyah. Akhirnya Nabi tetap melakukan undian, kemudian keluar namanya Aisyah. Aisyah pun keluar. Kemudian keluarlah kami, fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat hijab. Perintah Allah kepada istri-istri Nabi untuk berhijab. Dan aku dibawa di haudaj. Jadi Aisyah itu dibawa di haujat, apa namanya? Yang dipikul. Iya. Beliau dipikul itu. Kami pun berjalan. Hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilka wa qafala wa danawna min al-Madinah qafilin adhanna laylatan birrahil. Faqumtu hina adhan birrahil famashaitu hatta jawastul jaish. Jadi ketika di malam hari selesai Nabi SAW dari peperangannya, disebutkan perang Bani Mustaliq, ketika diumumkan pasukan akan kembali dan sudah diumumkan, pada saat itu Aisyah keluar untuk qada'ul hajah. Falamma qadaitu sya'ni akbaltu ila rahili. Ketika saya selesai mengqadha hajatku, saya kembali, lalu saya pegang dadaku, ternyata kalung saya hilang ya, terputus. Kembali lagi Aisyah. Karena Aisyah kembali, kemudian orang-orang ini mengira Aisyah sudah masuk. Farahaluhu ala ba'iri alladhi kuntu arkabu alaih. Dibawa, ditaruh di atas ba'ir yang aku gunakan sebagai kendaraan. Wa hum yahsabuna anni fi. Mereka mengira Aisyah sudah ada. Wa kana nisa, kata Aisyah. Kenapa mereka mengira Aisyah sudah berada di atas? Karena wanita-wanita pada saat itu khifaf, enteng, termasuk Aisyah. Usianya masih muda. Kemudian beliau mengatakan badannya belum berisi. Wa yakshahunna lahm, masih enteng ya. Apa kata Aisyah? Wanita-wanita pada saat itu hanya makan ala qaminat ta'am, sesuap makanan ya. Kurma berapa butir, kita orang pecel dua piring ya. Ini kalau
istrinya kita orang ya udah ya kroso kabeh sudah ya. Jadi kurus terbawalah. Falam yastankir alqawm khiffatal hawjat wa rafa'u wa hamalu. Mereka mengangkat kemudian dibawa. Ya. Wa kuntu jariyatu hadithatu sin fa ba'athul jamal fasaru wa wajadtu aqdi ba'da mastamarra al-jais. Aisyah itu masih mencari kalungnya. Sampai selesai, ketika dia dapat, tentara sudah berjalan. Faji'tu manazilahum wa laysa biha minhum da'in wala mujib. Sudah berangkat semua. Kemudian Aisyah pun dia tetap duduk di tempatnya, berharap orang-orang itu ketika merasa kembali mencari Aisyah. Wa dhanantu annahum sayafkidunani, dan saya mengira mereka akan merasa kehilangan aku sehingga mereka kembali. Ternyata Aisyah menunggu sampai datang kantuk atau rasa ngantuk, lalu saya ketiduran. Wa kana Sufyan bin Mu'attal as-Sulami dhikwani min wara'il jaysh. Fa asbaha inda manzili wara'a sawada insan naim fa arafani hina ra'ani wa kana ra'ani qabla al-hijab fastaiqadtu bi istirja'i. Aisyah ketika tidur itu terbangunkan oleh ucapan sahabat Nabi Safwan bin Mu'attal yang memang berada di paling belakang. Telat juga. Saya terbangun karena saya mendengar Safwan bin Mu'attal yastarji' mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget dia melihat Aisyah. Wa kana ra'ani qabla al-hijab fastaiqadtu hina arafani. Ya. Kemudian Aisyah ketika melihat Safwan bin Mu'attal fa khamartu wajhu bil jilbabi. Saya tutup wajahku dengan jilbabku. Wa wallahi ma takallamna bi kalimah. Demi Allah kami tidak mengeluarkan satu pun kalimat kecuali Safwan hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala sami'tu minhu kalimah ghaira istirja'i. Saya tidak mendengarkan satu pun kalimat dari Safwan bin Mu'attal kecuali dia hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa huwa hatta anakha rahilatah. Lalu dia pun menggeser kendaraannya. Kemudian dia menggeser ke kendaraannya agar Aisyah menaiki kendaraannya. Kemudian dia pun fantalaqa yaqudu bi rahilih hatta ataina al-jais. Ya. Kemudian diantar oleh Safwan bin Mu'attal sampai kami mendatangi pasukan. Qalat fahalaka man halak. Pada saat itu ma'asyiral muslimin, maka itulah mulai terjadinya peristiwa dan binasalah orang yang binasa. Wa kana alladhi tawalla kibral ifk Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul ketika melihat Aisyah datang dengan Sufyan bin Mu'attal, maka dia pun menyebarkan berita dusta. Dia pun menyebarkan berita bahwa Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala melakukan perbuatan zina. Aisyah radhiyallahu anha bermain dengan Sufyan bin Mu'attal. Siapa yang mengucapkan? Abdullah bin Salul, Ra'sul munafiqin, pimpinannya orang munafik. Dan orang munafik itu dia sembunyikan, kenifakannya itu dia sembunyikan. Namun kalau ada peluang-peluang, kesempatan-kesempatan untuk menghabisi Islam, mereka akan ambil kesempatan itu. Maka Abdullah bin Salul bermain ma'asyiral muslimin. Dia bergerilya, dia bermain untuk membentuk opini, menyebarkan opini dan mempengaruhi masyarakat agar mereka menerima tuduhan tersebut. Yang tentu insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, karena panjang ini ya, panjang dan banyak sekali pelajaran. Saya ini ada 2 lembar setengah ini. Intinya ikhwani fillah, mereka pun
Abdullah bin Salul menyebarkan berita-berita tersebut, dan pada saat itu tentu belum ada media. Kalau sekarang sarananya lebih mudah, ya, ada media. Bagaimana sampai sekarang, sampai detik ini, orang-orang yang tidak senang dengan Islam, mereka merusak kehormatan tokoh-tokoh Islam itu dengan berbagai macam cara, dengan dibentuk opini, dan berulang-ulang opini itu disampaikan sehingga orang pun akan mengiyakan. Itu sudah cara-cara klasik, dan memang salah satu cara mereka seperti itu. Itu yang kemudian mereka lakukan, sehingga apa? Begitu kuatnya opini ini, begitu kuatnya fitnah ini, sehingga membawa sebagian orang-orang Muslim percaya dengan apa yang dituduhkan oleh Abdullah bin Salul. Ya. Ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan Allah turunkan surat An-Nur ayat ke-11 sampai ke-20 itu semua berbicara tentang kesucian Aisyah dan ancaman serta sanksi yang akan diterima bagi orang-orang yang mencela dan menuduh Aisyah dengan tuduhan zina. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.